Tuhan, kami nyatakan kasih-Mu. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Anugerah-Mu berlimpah, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, ramasenya ramasana mayara namasena maranasana. Haleluya, ramasenya ramasana mayara. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Shalom, saya mau tanya siapa yang baru pertama kali datang, bisa berdiri dan ya, selamat datang, selamat datang. Senang bertemu dengan Bapak Ibu ya. Saudara, pagi ini kita akan mempunyai tema Social Media and Technology Use with God's Purpose. Tidak terasa sudah 3 minggu berturut-turut tentang sosial media. Kita nggak lepas daripada sosial media atau teknologi yang baru ya. Saudara, bulan lalu ya, bagi orang yang penggemar mobil ya, ada temuan baru saudara, dinamakan flying car, dual transportation vehicle. Pernah dengar saudara? Saya juga kaget. Wah, itu dulu waktu masih kecil mungkin mimpi ya, tetapi ini benar-benar terjadi. Coba saudara lihat, ini bulan lalu baru dirilis katanya.
Profesor namanya Stephen Klein dari Slovakia. Dia memakai mesin BMW. Itu mobil ini bisa terbuka. Jadi seperti kayak fantasi ya. Kalau dulu kita lihat fantasi, tapi ini benar real. Bulan lalu itu launching. Dia tuh bukan terbang seperti helikopter, tapi pakai landasan. Dia ke atas. Ada di YouTube-nya kalau saudara mau lihat ya. Saya juga surprise, terbangnya 8.000 feet. Itu kalau dari sini ke Niagara Falls. Itu kalau dari sini ke Niagara Falls berapa jam? 1 jam lebih, 1 jam setengah. Ini bisa ditempuh setengah jam, tapi harus pakai landasan ya. Ini di Slovakia ya. Nah, kemudian tentu ini teknologi ini pakai sistem teknologi informasi ya, digital ya. Nah, saudara, yang gampang ya saudara ya. Satu lagi saudara, ini penemuan baru juga, penemuan baru, akan dirilis di bulan fall, katanya di bulan fall. Saudara tahu handphone iPhone itu yang sekarang tipe 12 ya. Tapi nanti katanya ada versi yang ke-13, iPhone 13. Tahu saudara kapasitasnya berapa? 1 tera, 1 tera. Saya punya aja, nggak sampai ya, kecil sekali. Ini 1 tera, bayangkan saudara, 1 tera. Tahu saudara 1 tera berapa besar? Itu 1 tera itu 1000 gig, 1000 giga. 1 giga, 1000 megabyte, jadi itu 1 juta. Ya. Nah, 1 juta megabyte. Saya ambil contoh ya, itu tahun 1956. 1956, IBM punya hard disk 5 megabyte itu seperti apa tuh? Seperti kulkas ya. Itu yang sebelah kalau dari saudara sebelah kiri ya. Itu mau dinaikkan pesawat itu hard disk 5 megabyte memori. Itu tahun 1956. Bayangkan dengan handphone saudara itu 1 juta megabyte, 1 tera ya, 1000 gig atau 1 juta tera. Jadi itu besar sekali, tapi hanya sekepal tangan kita. Dulu tuh besar sekali, luar biasa. Manusia tuh diciptakan luar biasa. Saudara diciptakan luar biasa, mempunyai otak ya, bisa berkreasi gitu ya. Minggu lalu Chandra bilang katanya di otak kita tuh ada 100 billion katanya nolnya ada 11 neuron katanya di dalam otak kita gitu ya. Sungguh besar. Tuhan tuh menciptakan luar biasa ya. Nah, saudara, seseorang bisa menciptakan sesuatu, tetapi belum tentu semua berguna. Ya. Atau dia berguna, tetapi salah digunakan. Ya. Itu sudah ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saya ambil contoh, senjata sebetulnya diciptakan berguna untuk security. Kalau yang misalnya bank itu ya, dia buat security jaga gitu ya, tetapi disalahgunakan. Salahgunakan untuk membunuh, untuk merampok ya. Demikian juga kalau kita makan ya saudara, bagus buat tubuh kita, tapi kalau kitanya makannya terlalu berlebihan, bisa obesity ya, kemudian juga bisa menimbulkan banyak penyakit. Sama halnya dengan teknologi informasi, komunikasi, itu sebetulnya sangat berguna. Tetapi kalau bisa sangat bahaya juga, dangerous gitu ya. Kalau kita sosial media atau teknologi itu menjadi idol, menjadi pujaan atau addiction, ketagihan. Nah, ini suatu fakta yang menarik ya, di Amerika dia mengadakan survei. Nah, bisa baca, kecil sekali ya saudara ya, tapi saya bisa bacakan saudara. Ini survei di Amerika, bukan di Kanada, di Amerika yang terbaru 2021. Dikatakan begini saudara, 80% orang Amerika kalau bangun tidur 10 menit langsung cellphone ya. Itu 80%. 83% katanya pakai cellphone itu sebagai alarm. Wah, saya juga, saya termasuk saya. Kalau bangun pakai alarmnya pakai cellphone ya. Dikatakan 40% drive sambil pakai cellphone katanya 40%. Nah, dikatakan 48% dikategorikan sebagai orang yang ketagihan aja. 50%, hampir separuh dari orang Amerika itu ketagihan dengan cellphone. Nah, 54% banyak orang panik kalau baterainya tuh di bawah 20%.
Ini survei luar biasa. 62% dia tidur dengan cellphone pada malam hari. Saya juga telepon taruh di samping, tapi bukan buat apa-apain ya, buat alat sebagai alarm aja. Itu salah satu survei. Dan satu lagi yang menarik juga, orang Amerika rata-rata melihat cellphone-nya itu 262 kali sehari atau setiap 5 menit cek, setiap 5 menit cek gitu ya. Nah, itu coba saudara cek diri saudara, apakah saudara di bagian mana gitu ya, apakah kita sering cek setiap 5 menit atau apa, waduh cek ya cellphone kita ya. Nah, ada lagi, nggak ada di sini ya, ini secara global, ini kan orang Amerika, secara global dikatakan begini, lucunya begini, bilang more people now own a cell phone than a toothbrush. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi ini statistik ya, survei ya, dia bilang kayak gitu. Terus katanya juga dia bilang 66%, nah ini ya, 66% of the world population show sign of nomophobia. Ini nomophobia apa? Nah, artinya apa? Singkatan dari no mobile phone phobia, artinya ketakutan tanpa adanya cellphone, ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena bayangkan saudara ya, cellphone ini ya, cellphone. Saya kutip ini, dia bilang kata begini, cellphone itu adalah personal assistant yang untiring, nggak capek-capeknya bantu kita. Ya, itu yang pertama, nggak pernah capek. Tempat kita, dia nyimpenin data kita, nyimpenin foto kita, ya. Kemudian dia sebagai travel companion irreplaceable. Jadi kalau misal saudara travel, kamu mau lihat map ya, di situ ada. Kemudian kalau masuk museum, sometimes you need to cek QR, quick response ya, ada kotak kecil tuh QR, kamu bisa dapat itu namanya denah daripada museum itu. Canggih ya saudara, nggak perlu pakai paper lagi, tinggal klik di punya QR-nya itu yang kotak kecil, kamu dapat ininya, apa yang ada di dalam museum itu. Ya, itu cek canggih sekali. Kemudian kenapa dia juga sebagai nomophobia? Entertainment, video, bisa main game. Ya, nggak ada orang yang nggak lepas daripada game ya. Kemudian juga sebagai intelligent friend, maksudnya begini, dia bisa kasih informasi ke kita. Google katanya, misalnya panggilnya apa? Alexa, ya saya nggak biasa. Alexa ya, gitu ya. Jadi biasa dulu kita sebelum ada kayak beginian kita telepon. Misalnya, Kosomi, apa ini? Kalau mau butuh ini di mana gitu ya. Kita telepon, sekarang nggak Google aja, apa-apa semua Google. Jadi intelligent friend dikatakan begitu. Kemudian juga communication yang cepat ya kepada teman gitu ya. Nah itu sosial media. Makanya itu 66% itu nomophobia. Nomophobia, jadi mereka takut kalau misalnya nggak ada cellphone, kehilangan gitu saudara, kehilangan. Nah saudara, is this good for us, the smartphone? Ya, nah kita diingatkan ya di slide ini bahwa 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Kita tidak mau bahwa alat teknologi itu menjadi master kita. Jangan sampai kita tuh diperbudak, jangan sampai kita perbudak. Nah 1 Korintus 7 ayat 35 dikatakan, semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu di dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Without distraction. Nah kita sama teknologi itu dekat sekali ya. Dekat sekali, yang tadi saya katakan. Kita tuh sepertinya hidup kalau tanpa cellphone, hidup tanpa ini kayaknya nggak bisa apa-apa. Saya ambil contoh saudara, bulan lalu tempat saya itu ada blackout internet. Ya, saya nggak tahu tuh saudara ada apa nggak blackout internet. Waduh, nggak bisa kerja saudara saya. Bingung juga gini ya, mau cari apa nggak bisa, mau ini nggak bisa. Bukan hanya kita aja saudara, bukan saya aja. Tapi saudara lihat, banking nggak bisa juga banking. Bahkan yang paling parah tuh di hospital. Ya, kalau mereka depend sama alat teknologi, waduh yang perlu transfusi berdasarkan komputer, nggak bisa ngelihat dia punya data-data pulse-nya gitu ya, detak jantung atau apa.
Aduh saudara, itu makanya saya lihat bahwa ketergantungan manusia pada teknologi. Nggak usah jauh-jauh saudara, saya sekarang kalau kemana-mana tinggal pakai Waze ya atau Google Map, dari sini misalnya mau ke mana, ke Ottawa gitu ya, tinggal pencet Google Map langsung dapat jalannya. Dulu sebelum ada apps itu ya, apa yang saya lakukan? Saya pelajari dulu nih lewat mana ya, 401 keluar exit kemana baru sampai ke Ottawa. Ya, atau ke Amerika juga sama, saya dulu pelajarin dulu, saya mau ke highway sini, oh ya saya akan keluar di sini. Jadi sudah ada di pikiran, sekarang gampang tinggal kita setting, mau kemana langsung. Bahkan ada lagi waktunya, hebat ya saudara ya, itu luar biasa. Nah, musuh, enemy, setan juga dia punya plan dengan adanya teknologi ini. Yang pertama saudara, dia ya enak kan membuat nyaman, tapi dia ada tujuannya buat distract, mengganggu kita, kehidupan kita. Yang tadi dekat sama Tuhan, jadi kita nggak dekat sama Tuhan. Yang kedua, dia mengganti ketergantungan kita pada Tuhan dengan ketergantungan kita pada sosial media atau dengan digital atau teknologi. Yang ketiga, dia menipu, membujuk, memberikan kita suatu kesenangan. Tapi kesenangan itu suatu kesenangan yang temporary, bukan suatu kesenangan yang kekal, yang selalu ada di dalam hati kita. Kita nggak ada kayak gini, wah lemes kita, ya kan? Nggak ada sesuatu nggak ada wifi, aduh udah lemes kayaknya gimana? Nggak ada happy karena kita tuh terlalu energize dengan adanya sosial media. Jadi kita seolah-olah tidak bisa lepas daripada sosial media. Kehidupan kita tuh sudah terintegrasi dengan cellphone. Saudara, dengan adanya cellphone, Anda bisa masukkan kalender saudara, ya, kerjaan saudara, jadwal saudara, schedule kerja, schedule meeting, schedule workout, ya exercise, schedule mau mau pergi kemana gitu ya. Bahkan Anda shopping, Anda mau ke bank, kredit card saudara ada di cellphone saudara. Ya, semua itu sudah terintegrasi di dalam satu smartphone. Ya, gak heran kalau saudara bangun pagi langsung cek cellphone saudara. Apa nih schedule hari ini nih? Ya kan? 10 menit itu di survei itu gak heran 80%. Ya, orang tuh tergantung sekali sama cellphone. Nah, apakah saudara sadar bahwa itu adalah suatu ketagihan? Addiction. Apakah sadar atau itu suatu addiction? Sebetulnya dapat dikontrol, tapi kita tuh gak punya motivasi untuk mengontrol kebiasaan itu. Kenapa nggak punya motivasi? Ya, nah, karena nggak tahu konsekuensinya, konsekuensi daripada dunia maya ini. Kita di dalam dunia maya ya, dunia maya itu baru sekitar 20, 30 tahun, 40 tahun. Saudara bisa lihat dunia spiritual atau dunia physical, spiritual. Anda tahu kalau Anda ada konsekuensi negatif. Misalnya, Anda bermain dengan kuasa kegelapan, Anda tahu konsekuensinya apa kan? Jadi Anda nggak berani untuk bermain-main dengan kuasa kegelapan. Sekali Anda kepegang sama iblis, sama setan, Anda diikat. Entah nanti dia minta korban, anak, istri, atau cucu, dia minta korban. Boleh dikasih, misalnya kekayaan, bisa dikasih dengan kuasa kegelapan. Tapi bagaimana dengan di balik itu? Anda tidak tahu, tapi Anda diikat. Ya. Dengan fisikal juga sama saudara. Fisikal ada suatu konsekuensi negatif. Kalau misalnya Anda konsumsi marijuana atau drug, Anda tahu kan konsekuensinya. Nah itu konsekuensi negatif. Nah di dalam dunia digital yang tadi saya katakan baru berumur tuh sekitar 20 sampai 40 tahun lah gitu loh. Jadi konsekuensinya nggak banyak yang tahu. Tapi konsekuensinya real. Itu gangguan-gangguan dengan ada gangguan kehidupan. Nah, orang scientist namanya behavior scientist dan psychologist. Dia memberikan ciri-ciri kalau gangguan daripada ketagihan. Yang pertama, depresi. Nah, depresi, ya. Kalau saudara ya, depresi apa ya? Kita tertekan, kita merasa bersalah, kita sering salahin diri sendiri, putus asa, kita nggak berharga,
ya, kita khawatir gitu ya, itu depresi. Yang kedua, saudara, cemas, anxiety. Panik, jadi cemas, takut ya, ketakutan luar biasa gitu. Karena kita karena kebanyakan baca, sehingga waktu kita baca informasi ya dapat dari seseorang gitu ya, kita baca, kita ini loh nggak boleh kesini. Jadi waktu kita misalnya, saya ambil contoh waktu misalnya waktu pandemi kemarin, wah terima informasi begini, akhirnya kita mau ke supermarket aja ketakutan gitu loh, ketakutan sekali. Karena apa? Kita sudah apa istilahnya tuh ketakutan yang luar biasa, paranoid gitu loh. Kita jadi paralyzed. Kita tuh jadi kayak nggak ada energi lagi, udah lemes, udah gimana ya? Kayak itu ketakutan yang luar biasa. Itu anxiety ya. Kemudian yang ketiga adalah sulit fokus, saudara. Ini benar-benar luar biasa apa efeknya ya. Karena ketagihan itu sulit fokus. Bayangin saudara, saya juga ikut terpengaruh saudara. Ya tanya istri saya, misalnya saya lagi siapin something, ada apa? Wah misalnya WA gitu ya, kita langsung lihat WA atau lihat Facebook atau apa. Itu nggak fokus ya, nggak fokus. Dikatakan orang tuh katanya dengan ketagihan ini cuman hanya 3 sampai 5 menit orang fokus, udah gitu nggak bisa fokus lagi. Karena apa? Kebanyakan distraction. Yang keempat adalah sulit tidur. Itu adalah akibat ketagihan daripada sosial media. Tentu secara spiritual itu juga ada gangguan, yaitu misalnya kita keganggu hubungan kita dengan Tuhan, ya secara spiritual. Nah, makanya saudara, sekarang tuh ada yang dikatakan namanya distraction culture, suatu kebudayaan distraction culture. Namanya aneh ya, saya juga baru dengar distraction culture, tapi memang ada ini distraction culture, yaitu orang yang terbiasa dengan distraction. Kita kerja, distraksi. Dan kita ada ini gitu. Atau bukan terbiasa, bahkan tertarik dengan distraction. Saya ambil contoh. Dalam kita bekerja, kita jadi menunda-nunda karena kebiasaan untuk checking dengan sosial media. Jadi pekerjaan yang seharusnya kelar dalam 1 jam karena ada distraction jadi 2 jam. 3 jam karenanya itu ya. Jadi itu salah satu culture distraction, menunda-nunda. Kemudian yang kedua saudara, gangguan pada saat kita bersama dengan keluarga. Seharusnya ada family time ya, di meja makan, karena ada sosial media jadi terganggu. Saudara ingat gambarnya, saya ambil gambar ini karena saya suka ini gambar yang mengingatkan saya pada biskuit ya. Itu dulu itu kaleng biskuit, tapi diganti sekarang dengan cellphone. Mendekatkan yang jauh dikatakan, tapi menjauhkan yang dekat. Ya, mendekatkan yang jauh, yang dari mana-mana bisa dekat dengan kita, dengan ini. Tapi yang di depan kita, istri kita, anak kita, jadi jauh saudara. Ya. Yang ketiga adalah distraction culture, yang ketiga adalah pada saat kita bercakap-cakap dengan seseorang, tiba-tiba kring, wah langsung kita nggak bisa ini lagi bicara dengan orang itu lagi gitu ya. Distraction karena adanya cellphone, kalau ada ini wah langsung kita. Jadi kita baru ngomong sama Ganter misalnya, wah keganggu karena ini ya itu. Terus ignore orang juga saudara, ignore orang begini. Karena kita biasa dengan begini, ada orang baru lewat. Kita nggak tahu, kita udah asik aja begini. Jadi kita ignore orang jadinya. Biasa kalau kita say hi gitu ya atau apa, ini jadi nggak ada sama sekali itu. Nah itulah distraction culture, tanpa disadari saudara, ini tanpa disadari. Nah orang menulis seperti gitu ya. Kenapa sih mereka enjoy terbiasa? Karena mereka enjoy itu dengan enjoy dengan sosial media, mereka enjoy dengan WA gitu ya, enjoy dengan game. Sometimes mereka juga intention juga di dalam sosial media itu mereka ingin di approve gitu ya, ingin di like, ingin untuk juga show off. Oh saya begini, saya ada di sini, saya punya ini, jadi ingin memamerkan juga. Itu kenapa? Makanya mereka bukan hanya terbiasa dengan distraction, tapi mereka menyukai karena mereka itu mau untuk mungkin show off
saya ada di sini nih, saya punya ini nih, misalnya saya punya mobil baru ini nih, misalnya, atau saya beli rumah ini, atau saya tunjukkan ke banyak orang. Ya. Nah, saudara, sosial media kita perlu untuk gunakan untuk tujuan Tuhan. Bagaimana saudara kita supaya bisa memakai sosial media itu atau teknologi informasi ini untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menghabis-habiskan waktu. Ya. Yang pertama adalah kita pakai, yang pertama adalah untuk encouraging orang. Kita di dunia ini banyak sekali orang-orang yang discourage, yang maksudnya tuh yang sedih atau yang belum kenal Tuhan. Mereka berduka, apalagi sekarang ya saudara ya, di Indonesia banyak sekali yang pandemik. Kita tahu mereka tuh putus asa, mereka sedih. Kita perlu encourage mereka. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dikatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita saling memperhatikan, saling mendorong. Kemudian Ibrani 3 ayat 13 dikatakan begini, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, kita perlu encourage orang, itu yang pertama tujuannya, bukan kita untuk macam-macam ya, ketagihan, tapi kita untuk encourage orang. Kita hidup di dalam budaya negatif, banyak sekali orang-orang kecewa, ya kita di mana-mana banyak. Bukan hanya ya banyak sekali orang-orang yang direndahkan, dipermalukan, dikritik, difitnah, bukan hanya di tempat kerja, bahkan di rumah sendiri juga banyak begitu. Nah, kita perlu encourage orang. Ya. Nah, encourage itu baik untuk kita membangun body of Christ, tubuh Kristus, supaya kita saling membangun. Nah, ada beberapa proses bagaimana kita bisa encourage orang. Yang pertama, kita dengar dari mereka, listen kita. Ya, sometimes mereka call atau kita WA, kita baca, listen itu dalam sosial media, dalam dunia maya berarti kita membaca apa yang mereka mau share gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa pakai, kita gunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang bangun. Efesus 4 ayat 29, gak ada di slide tapi ditulisnya begini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita encourage orang, kita pakai kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Kemudian kita juga doakan mereka, Tempat sosial media itu bisa kita pakai untuk doakan mereka. Ya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 11 dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi kita doakan. Terus yang keempat ya saudara, yang pertama tadi kita dengar, kemudian kita pakai kata-kata positif, yang ketiga kita doakan, kemudian kita juga ajarkan mereka untuk dekat sama Tuhan, ajar mereka untuk saat teduh, ajar mereka untuk bisa berdoa, ajak mereka untuk bisa meluangkan waktu pagi itu untuk berdekat sama Tuhan. Kita mendekat sama Tuhan, cari hadirat Tuhan. Karena kita di dalam dunia kita perlu isi makanan, roh kita tuh dengan makanan rohani. Kalau kita di dalam jiwa kita perlu makanan 3 kali sehari ya, ada yang 2 kali sehari. Makan gitu ya, tetapi tubuh kita perlu makan, tapi juga rohani kita juga perlu makanan. Ya, kita jangan saudara makan rohani itu hanya 1 kali seminggu, datang ke gereja hanya 1 kali. Pagi-pagi saudara baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan supaya kita bisa dapat something. Itu penting sekali saudara. Jangan sampai kita sudah jatuh baru kita minta tolong sama Tuhan, kita nggak tahu kita nggak kuat saudara untuk menahan tekanan di dalam dunia ini, karena iblis senantiasa mau kita tuh ditekan gitu saudara ya, sehingga kita apa ya gitu, sampai kita ada rasa ketakutan, rasa cemas. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita baca setiap pagi, kita dapat kekuatan saudara, kita belajar, kita bina di dalam tubuh kita aja saudara. Kalau kita makan selalu ada sel-sel yang membuat antibody ya, kalau ada sakit kita ada sel yang buat supaya kita tuh nggak sakit ya. Demikian juga dengan rohani kita perlu makan rohani. Jangan puas dengan 1 kali seminggu ke gereja atau mendengar firman Tuhan, tapi biarlah kita setiap hari, at least pagi-pagi kita mendengar, datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan saudara. Kemudian yang kedua, purpose daripada sosial media selain encouraging other adalah share gospel.
Di dalam dunia maya banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita pakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Banyak orang yang tidak punya hope, tidak punya pengharapan, tetapi kita bisa membagikan bahwa Tuhan Yesus adalah salah satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Kita tahu bahwa ayat-ayat Bible itu punya kuasa. Kadang-kadang kita nggak mengerti, saudara. Kita taruh firman Tuhan, misalnya dalam sosial media ya. Tiba-tiba ada orang yang lagi putus asa, dia baca, dia dapat firman Tuhan itu. Kita nggak tahu, saudara, karena Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia bisa pakai apa saja dalam sosial media, firman Tuhan atau khotbah dari pendeta siapa. Sometimes kita mendapat kekuatan rohani. Ya, kita share gospel. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melakukannya apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tidak ada firman yang keluar dari mulut yang tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Pasti firman Tuhan itu bekerja, saudara, punya kuasa. Jadi Tuhan panggil kita untuk share the gospel. Kemudian yang ketiga adalah inspire others, membuat inspirasi, membuat semangat. Bagaimana, saudara? Kita menjadi teladan. Gimana? Kok teladan ya dalam dunia maya? Bisa, saudara, kita bisa. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mungkin orang pikir ini, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu secara fisikal, no. Saudara bisa lihat sekarang orang senior itu menganggap mereka tuh, saya nggak bisa apa-apa dengan IT. Tetapi saudara, sekarang senior itu mereka berusaha, mereka nggak mau kalah. Mereka mau berusaha untuk bisa maju untuk dalam teknologi ya. Jadi jangan anggap bahwa orang senior itu sebagai orang yang tidak mengerti IT. No, banyak sekarang orang-orang senior yang malah lebih canggih daripada saudara-saudara ya. Mereka belajar gitu ya. Jadi jangan menganggap orang tuh rendah, itu intinya. Bukan karena secara muda secara fisikal, no, muda dalam hal apapun juga, saudara. Walaupun mungkin misalnya dalam hal skill. Jangan anggap mereka itu wah rendah, nggak ngerti apa-apa. Jangan. Tapi kita jadi teladan. Kita jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Ini dalam, bukan hanya yang tadi saya bilang, bukan hanya secara fisikal, no. Dalam segala sesuatu. Kita perlu menghargai orang. Nah, teladan dalam dunia maya ya, hargai orang lain. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Di belakang dikatakan ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Tidak beda antara dunia maya dan dunia nyata. Pada saat kita bisa mengasihi orang dalam dunia nyata, dalam dunia maya pun kita bisa melakukan sebagai teladan. Kita bisa menghargai orang lain dengan kata-kata. Yang kedua, saudara, pada saat kita mau menjadi teladan dalam dunia maya, please hindari argumentasi. Please jangan kita kontroversi di dalam dunia maya, nggak ada guna. Titus 3 ayat 9 dikatakan gini, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percecokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ya, itu tolong kita perlu hindari komentar-komentar atau perbedaan-perbedaan yang tidak esensial. Ya, apalagi dalam dunia maya. Kita di sini, saudara, orang Kristen banyak denominasi ya, saudara ya. Ada yang mungkin dia buat argumen yang panas mengenai rapture lah, mengenai tribulation lah, mengenai apa-apa. Apakah penting di dalam dunia maya itu? Kita buat argue gitu ya. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus melihat nih orang kok begini. Orang Kristen saling berantem. Bukan tempat buat berantem di dalam dunia maya. Justru tempat ini kita buat bisa share, mengatakan kasih. Jangan argumen di dalam dunia maya, di dalam sosial media. Jangan. Kalau bisa kita bisa menunjukkan kasih. Kita hindari. Kalau mau ketemu muka, kalau paling gentle ya, ketemu muka. Jangan beraninya di dalam dunia maya.
Ayo kita ketemu muka, itu paling baik ya. 2 Timotius 2 ayat 14 dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ini sudah ada pesan saudara. Coba dicamkan gitu ya. Dan yang terakhir saudara, sebelum kita posting, kita lihat before you post, think, apakah ini true, apakah ini helpful, apakah ini inspiring, apakah ini necessary, apakah ini kind. Ya, think. Jadi saudara, mari Tuhan mau pakai kita untuk inspire others, memulihkan, mendamai, jadi membuat damai dalam sosial media ya. Yaitu dengan cara merendahkan diri, menghormati sesama, menyaksikan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Sebagai penutup saudara, biarlah sosial media ini kita pakai untuk tujuan Tuhan, encourage others, share gospel, inspire others. Kita pakai sosial media, tapi jangan sampai sosial media pakai kita. Ya, jangan terbalik. Use social media, don't let social media use you. Itu ada quote dari situ. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih akan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara untuk kami senantiasa dekat kepada Engkau Tuhan. Engkau menegur kami bahwa sosial media atau teknologi bukanlah suatu master. Kami tidak mau diperbudak. Bapak, terima kasih Engkau mengajar kami untuk mengingatkan kami setiap hari Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau tidak mau supaya kami lari daripada Engkau. Engkau mau ya Tuhan kami dekat kepada Engkau. Engkau selalu membimbing kami, Engkau memberikan makan pada kami. Bapak, terima kasih akan teguran-teguran yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Biarlah dengan sosial media ini ya Tuhan, kami boleh mengencourage other, kami boleh share firman-Mu, kasih-Mu Tuhan, sehingga banyak orang yang mendekat kepada Engkau, bisa mereka bertobat ya Tuhan, dan ajar kami juga untuk inspire others ya Tuhan, menjadi teladan dalam dunia maya ya Tuhan. Bapak, terima kasih akan kasih-Mu ya Bapak, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus.